Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rizkyana Fikriani. Di sini saya akan memberikan materi layanan mengenai pentingnya minat dan bakat. Nah, sebelum dimulai, mari kita membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, tujuan Ibu memberikan materi layanan ini yaitu agar peserta didik memahami dan mengetahui pentingnya minat dan bakat peserta didik untuk menentukan karirnya. Nah, maka dari itu kita langsung saja untuk materi yang akan diberikan. Mohon diperhatikan PowerPoint-nya ya, anak-anak. Baik, Ibu. Nah, mengenal bakat dan minat. Sebelumnya ada yang mengetahui apa itu minat dan apa itu bakat? Belum, Bu. Maka dari itu, Ibu akan menjelaskan apa itu minat dan apa itu bakat. Slide selanjutnya yaitu mengenai minat. Minat adalah suatu perasaan suka atau tertarik terhadap suatu objek di luar dari diri individu yang diikuti dengan munculnya perhatian terhadap objek tersebut yang mengakibatkan seseorang mempunyai keinginan untuk terlibat atau berkecimpung dalam suatu objek tersebut karena dirasakan bermakna pada dirinya sehingga ada harapan dari objek yang dituju. Sedangkan bakat merupakan suatu kemampuan potensial yang dimiliki oleh seorang untuk dapat mencapai suatu kesuksesan di masa depan. Nah, bakat diartikan juga sebagai suatu potensi bawaan yang masih harus dikembangkan dan juga perlu dilatih sehingga dapat menjadi suatu potensi yang baik untuk modal seseorang di masa yang akan datang. Nah, kemampuan bawaan ini jika dilatih maka akan dapat menghasilkan suatu keterampilan atau suatu kebiasaan baik menurut ilmu pengetahuan maupun kreativitasan khusus seorang dalam aspek atau bidang tertentu. Kemudian di slide selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi minat. Minat yang terjadi dalam diri individu dipengaruhi dua faktor yang menentukan, yaitu faktor keinginan dari dalam diri individu atau keinginan dari luar diri individu. Minat dari dalam individu berupa keinginan atau senang pada perbuatan. Orang tersebut senang melakukan perbuatan itu demi perbuatan itu sendiri. Minat dari individu berupa dorongan atau paksaan dari luar individu untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, ada pun faktor-faktor yang mendukung perkembangan bakat dan minat, yaitu ada faktor intern, di mana di faktor intern ini meliputi faktor bawaan atau genetik, yaitu di mana faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan oleh orang tua kepada anak dan segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewarisan dari orang tuanya. Kemudian ada faktor kepribadian, di mana keadaan psikologis, perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Hal ini akan membantu anak dalam membentuk konsep serta optimis dan percaya diri dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Kedua yaitu ada faktor ekstern, di mana meliputi faktor lingkungan. Nah, dalam faktor lingkungan ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada lingkungan keluarga, di mana lingkungan keluarga ini merupakan
tempat latihan atau belajar dan tempat untuk memperoleh pengalaman karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi anak. Kemudian ada lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah itu suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar kondusif yang bersifat formal. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengembangan minat dan bakat, karena di lingkungan ini minat dan bakat anak dikembangkan secara intensif. Kemudian ada lingkungan sosial. Dalam lingkungan sosial ini, suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Di lingkungan ini, anak akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada masyarakat. Untuk slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis bakat. Nah, jenis-jenis bakat ini terdapat dua, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Yang dimaksud dengan bakat umum itu kemampuan berupa potensi dasar di dalam diri seseorang yang sifatnya umum. Dengan kata lain, bakat umum ini dimiliki oleh setiap individu dan menjadi suatu yang lumrah. Contohnya bakat umum itu seperti berbicara, mampu berpikir, mampu berjalan atau bergerak, mampu menulis dan membaca. Sedangkan bakat khusus itu adalah suatu kemampuan atau potensi khusus yang dimiliki oleh seseorang. Dengan kata lain, tidak semua orang memiliki bakat khusus yang sama antara satu orang dengan orang lainnya. Contoh bakat khusus yaitu seperti bakat verbal, bakat numerial, bakat skolatik, bakat abstrak, bakat mekanik, bakat relasi ruang, bakat ketelitian klerikal, dan bakat bahasa. Nah, selanjutnya, adalah ada jenis-jenis minat menurut Goulford. Yang pertama yaitu minat vokasional merujuk pada bidang-bidang pekerjaan, seperti minat profesional, di mana minat profesional itu seperti minat keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial. Kemudian ada minat komersial, di mana minat pada pekerjaan dunia usaha, jual beli, perikanan, akuntansi, kesekretariatan, dan lainnya. Kemudian ada minat kegiatan fisik, mekanik, kegiatan luar, dan lainnya. Kedua yaitu ada minat vokasional, yaitu minat yang memperoleh kepuasan atau hobi, misalnya petualang, hiburan, apresiasi, ketelitian, dan lainnya. Kemudian selanjutnya ada cara mengembangkan bakat dan minat. Bagaimana sih mengembangkan bakat dan minat kita? Terdapat 4 cara yang bisa diberitahukan di sini. Yang pertama yaitu perlunya keberanian. Keberanian membuat kita mampu menghadapi tantangan atau hambatan, baik yang bersifat fisik dan psikis, maupun kendala-kendala sosial atau yang lainnya. Keberanian dan mempengaruhi kita melihat jalan keluar berhadapan dengan berbagai kendala yang ada, dan bukan sebaliknya, membuat kita takut dan melarikan diri secara tidak bertanggung jawab. Kedua, yaitu dengan cara perlu didukungnya latihan. Latihan adalah kunci dari keberhasilan. Latihan di sini bukan saja dari segi kuantitasnya, tetapi juga dari segi motivasi yang menggerakkan setiap usaha yang kelihatannya secara fisik. Ketiga, dengan cara perlu didukungnya lingkungan. Lingkungan di sini tentu dalam arti yang sangat luas, termasuk manusia, fasilitas, biaya, dan kondisi sosial lainnya yang turut berperan dalam usaha pengembangan bakat dan minat. Yang terakhir yaitu perlunya memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Di sini sekali lagi kita perlu mengidentifikasi dengan baik kendala-kendala yang ada. Kita kategorikan mana yang mudah diatasi dan mana yang sulit. Kemudian mulai kita memikirkan jalan keluarnya.
Nah, eh, dari yang Ibu sampaikan, dari yang saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Berarti sudah mengerti ya. Insya Allah mengerti. Baik, mungkin PowerPoint-nya Ibu tutup dulu. Nah, yang bisa Ibu, kalau begitu jika tidak ada pertanyaan, kesimpulan yang bisa saya berikan yaitu seberapa sih pentingnya mengenal minat dan bakat untuk menentukan karir. Nah, pentingnya itu dengan mengetahui minat dan bakat yang dimiliki, maka kita akan lebih mudah mengenal diri sendiri. Jika sudah mengenal diri sendiri, maka akan lebih mengetahui potensi, kelebihan, dan kelemahan yang kita miliki. Jika sudah mengenal diri sendiri, maka akan lebih terarah untuk memilih karir yang akan diambil. Selain itu, dengan mengetahui minat dan bakat dan juga mengenal diri sendiri akan membantu dalam mengembangkan karir karena kita menjadi tahu cara untuk mengembangkan karir kita sesuai dengan passion dan bakat yang kita miliki. Bekerja sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki akan membuat kita bekerja dengan senang, nyaman, dan memberikan pengaruh yang positif. Itu mungkin kesimpulan yang bisa saya berikan. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Saya tutup saja ya. Baik, Bu. Baik, kalau begitu. Mari kita tutup dengan membaca basmalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.